Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita kali ini tentang karma yang dia dapatkan. Seseorang yang mungkin telah membuat kamu benar-benar hancur dan terluka. Kita akan lihat prediksinya ya. Karma yang dia dapatkan apa dan bagaimana ya. Jadi jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang karma yang dia dapatkan buat kamu, atau mungkin buat dia ya, buat dia, seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu, pernah membuat kamu terluka, dan mungkin pernah membuat kamu benar-benar hancur dan susah untuk melupakan semua perbuatan dia ke kamu. Kita akan lihat prediksinya apa dan bagaimana. Oke. Jadi di sini yang aku lihat, dia ini akan mendapatkan hal buruk ya di sini ya, yang akan menimpanya. Dimana kemungkinan selama ini ada kebahagiaan yang kamu lihat. Kamu merasa dia bahagia bersama orang lain, atau mungkin kamu merasa dia saat ini bahagia. Yang aku lihat juga kebahagiaan yang saat ini dia terima itu sudah berangsur hilang dari hidupnya. Jadi dia sudah mendapatkan perlahan karma atas perbuatan dia ke kamu. Karena roda itu berputar ya teman-teman. Ketika dia menyakiti kamu, ketika dia membuat kamu terluka, ketika dia membuat kamu benar-benar hancur, di sini kebahagiaan yang mungkin selama ini dia terima itu sudah perlahan-perlahan hilang dan sudah diganti dengan keburukan ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini masih memikirkan masa lalu. Karena perbuatan dia ke kamu itu membuat kamu itu belum bisa banget untuk melupakannya. Dia bisa dibilang benar-benar memperlakukan kamu itu kayak tidak ada. Dan sehingga kamu kayak merasa ketika kamu dulu sama dia itu ada kayak penyesalan yang sangat amat terdalam ya. Kenapa kamu sampai cinta banget sama dia? Kenapa kamu masih mau bertahan di hubungan yang toksik gitu? Dan ujung-ujungnya dia memperlakukan kamu itu seperti tidak ada harganya, yang membuat kamu mungkin masih merasa sakit. Ya, dia sudah mendapatkan karma atas semua yang dia lakukan ke kamu. Ya, jadi mungkin ketika dia pergi karena seseorang, atau mungkin dia pergi karena dia mengkhianati kamu di sini ya. Jadi karma yang dia akan dapatkan itu pengkhianatan. Karena di sini yang aku lihat, dia dikhianati sama pasangannya saat ini. Jadi banyak orang yang berkhianat juga sama dia gitu. Bukan hanya pasangan saja, karena yang aku lihat siapapun itu orang yang ada di sekelilingnya, banyak yang akan mengkhianati dia tanpa terkecuali ya. Karena yaitu tadi kembali ke roda akan berputar ya. Jadi apa yang dia lakukan akan dia dapatkan, apa yang dia perbuat akan dia dapatkan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak mengingat masa lalu yang kelam ya. Kamu sering memperhatikan dia saat lagi bahagia-bahagianya, tetapi yang aku lihat kebahagiaan itu udah mulai perlahan hilang. Yang dia rasakan malah sebalikannya gitu. Jadi buat kamu yang saat ini masih mengingat tentang kejahatan dia, mencoba untuk mengikhlaskan ya. Karena ikhlas itu lebih membuat kamu itu merasa damai, dan kamu mencoba untuk
berdamai sama kondisi atau keadaan kamu saat ini gitu. Atas perbuatan yang dia lakukan ke kamu, kamu mencoba untuk menerima gitu. Karena ketika kamu mencoba untuk mengikhlaskan atau menerima yang saat ini terjadi, itulah titik mulainya kebahagiaan kamu gitu. Makanya saat ini buat teman-teman yang masih sangat mungkin ya nggak bisa mengingat ya, namanya kesakitan, kehancuran, pengkhianatan gitu, perbuatan dia ke kamu yang membuat kamu belum bisa melupakan itu. Ya memang sulit untuk melupakan sesuatu yang seseorang perlakukan itu seperti kita nggak ada harganya gitu. Kita kayak nggak dihargai, kayak nggak dianggap ada gitu ya. Jadi ya mencoba untuk berdamai saja sama keadaan saat ini, karena semakin kamu apa namanya dendam gitu ya, semakin tidak bisa kamu untuk move on gitu, karena pikiran kamu masih ada rasa ketakutan, kekhawatiran, karena mungkin perlakuan dia ke kamu yang membuat kamu takut untuk pada hubungan ya. Karena move on itu sulit ya teman-teman, apalagi ketika kita benar-benar disakiti, dihancurkan, benar-benar dihianati. Ketika kita kenal sama lawan jenis lain, kita akan berpikiran dia tuh sama seperti orang yang pernah nyakitin kita gitu. Makanya mencoba untuk belajar ikhlas dan berdamai sama keadaan saat ini ya. Jadi di sini juga kalau aku lihat untuk finansial dia yang akan mengalami kekurangan ya terus-menerus ya. Jadi mungkin finansial saat sama kamu dia baik, finansialnya maju, terus bisa dibilang pemasukan itu selalu ada. Tetapi di sini dia mengalami kekurangan terus-menerus, walau dia sudah usaha kerja keras tiada henti, dia sudah benar-benar bekerja terus di sini, tapi dia nggak akan pernah tercukupi ya, akan terus tetap kurang. Jadi ketika semua yang dia lakukan ke kamu, dia akan mendapatkan yang memang pantas untuk dia. Tentang finansial dia juga nggak baik, dia dikhianati sama pasangannya dan orang di sekitar dia, terus dia dihancurkan, kebahagiaan yang sama ini ada perlahan hilang gitu, karena ini karma gitu. Jadi makanya buat kamu yang mungkin pernah melakukan kesalahan sama seseorang, cepat-cepatlah minta maaf ya, karena dengan minta maaf mungkin karma yang akan kamu dapatkan itu mungkin bisa diringankan, karena sejatinya apa yang kita lakukan dan itulah yang akan kita terima nantinya. Makanya buat kamu yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, ya mudah-mudahan kamu bisa move on atau bangkit ya tanpa dia gitu ya. Jadi di sini yang aku lihat dia juga sudah mulai tidak dipercaya oleh orang-orang di sekelilingnya ya. Dia dipandang rendah oleh semua orang. Seseorang yang saat ini mungkin dia anggap baik pun sudah menganggap dia rendah, karena posisinya saat ini dia benar-benar tidak dihargai, tidak ada harganya lagi gitu. Jadi dia saat ini terguncang ya atas apa yang dia dapatkan, karena terlalu banyak banget permasalahan-permasalahan yang dia timbulkan sendiri dan perlahan menghancurkan dia gitu. Jadi posisinya saat ini perlahan masalah itu udah datang satu persatu dan dia belum bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Makanya akan menghancurkan dia perlahan ya. Karena permasalahan pun akan selalu datang mengganggu dia, mengganggu ketenangannya, dan tidak akan ada ketenangan untuknya ya. Karena yang aku lihat perbuatan itu tadi. Jadi terus akan ada masalah, terus akan ada konflik, akan ada kesengsaraan untuk dirinya, karena di sini dia akan merasa di titik yang paling hancur, di titik yang paling sedih, di titik yang paling gagal, sehingga dia itu tidak bisa lagi untuk berdiri gitu, untuk melanjutkan hidupnya gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu. Mudah-mudahan seseorang pernah nyakitin kamu, seseorang yang membuat kamu terluka, seseorang yang pernah membuat kamu benar-benar hancur itu diberikan seperti kesadaran ya sebelum dia mendapatkan karma yang terlalu sedih gitu. Kesadaran, dan sebelum dia mendapatkan karma yang sedih, mudah-mudahan dia meminta maaf sama kamu dan memohon ampun sama kamu gitu. Karena posisinya dalam keadaan seperti ini dia pun sadar ya atas perlakuan dia ke kamu, atas perbuatan dia ke kamu. Jadi tidak ada alasan kalau dia itu tidak ingin meminta maaf, karena kesadaran itu ada. Ya mudah-mudahan ya dia menghilangkan gengsi dia, mudah-mudahan dia menghilangkan keras kepalanya agar dia bisa memohon maaf dan memohon ampun sama kamu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih dendam sama seseorang atau masih menyimpan
kesakitan sama seseorang ini, orang yang mungkin terkoneksi sama kamu dulu, yang pernah membuat kamu terluka, yang membuat kamu menangis, yang membuat kamu sakit hati, dan membuat kamu susah untuk move on dan susah untuk mempercayai lawan jenis. Mudah-mudahan kamu bisa memberikan maaf ya untuk dia ya teman-teman. Karena kalau kita menyimpan dendam atau mungkin masih belum bisa memaafkan seseorang yang pernah membuat kesalahan sama kita, sama saja kita seperti dirinya gitu. Jadi biarkan karma yang berjalan dan kamu harus mencoba untuk mengikhlaskan perasaan atau mungkin kondisi kamu saat ini ya. Karena dengan mengikhlaskan kamu akan belajar menerima keadaan kedepannya bagaimana ya. Intinya mencoba untuk membahagiakan diri sendiri. Jika kamu memiliki pasangan lagi saat ini atau kamu mencoba untuk move on, kamu sudah membahagiakan diri kamu, dan ketika itu pasangan kamu tidak akan membuat kamu kecewa gitu, karena kamu sudah membahagiakan diri kamu. Intinya bahagiakan diri sendiri dulu, kasih tujuan pada diri sendiri dulu gitu, baru kamu mementingkan orang di sekitar kamu ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.